Anosmia ya, artinya tidak merasakan apa-apa. Hobi saya bekerja siang malam. Saya ambil contoh Pak, ipar saya sendiri Pak, ya ipar saya yang kebetulan Direktur Rumah Sakit Puri Raja, dia kena COVID di Wangayo. Selamat sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari Balai Pegesahan atau Balai Bincang-Bincang di Jalan Indonesia nomor 31, di mana tempat Balai Pegesahan ini sebenarnya merupakan sebuah tempat untuk membicarakan hal-hal yang ringan melalui program atau model diskusi dengan menghadirkan narasumber yang cukup baik pada sore hari ini. Narasumber yang mempunyai kelebihan yang luar biasa di mata saya, yaitu dokter yang mempunyai spesialis direktur rumah sakit. Selamat sore, Dr. Bagus Darmo Yasa. Selamat sore, Pak Man Sudiantara. Om Swastiastu. Suksumo dahat niki. Oke. Kita di sini akan berdiskusi tentang Bali. Nah, kita berbicara Bali dalam segala kondisinya. Di mana kita mengetahui bahwa mulai tahun 2020 awal, tepatnya bulan Maret, kita dilanda pandemi yang bersifat global, yaitu COVID-19. Dan dokter adalah salah seorang yang ikut berjuang dalam menangani COVID-19 itu. Karena pada saat yang bersamaan, Dr. Bagus adalah seorang direktur rumah sakit punya pemerintah daerah yang disebut dengan Rumah Sakit Bali Mandara. Mungkin ada hal-hal yang ingin saya ketahui. Rentang waktu COVID ini kan cukup panjang. Artinya sudah setahun lebih sampai saat ini ya. Bagaimana kesan, beban sebagai seorang pimpinan rumah sakit dalam menangani gelombang COVID yang begitu besar. Di mana kita ketahui bahwa kematian dan yang tertular cukup besar. Apakah di dalam menangani atau menjadi seorang direktur rumah sakit Bali Mandara saat itu? Saya sekarang belum bicara dulu sebelumnya sebagai direktur rumah sakit jiwa dan sekarang menjadi direktur Rumah Sakit Puri Raja. Belum saya singgung dulu soal COVID nih dulu. Ya Pak Dokter ya. Baik. Bagaimana kesan dan hambatan dalam pekerjaan, psikologi politisnya. Karena kan mungkin aja tidak terlepas kemungkinan ada intervensi para pejabat. Ada tekanan. Ya udah pasti itu. Nah, karena ini beban. Saya tahu Dokter Bagus ini jiwanya jiwa petualang juga. Tapi tolong sampaikan kepada netizen bahwa kondisi seperti apa yang dialami oleh Dokter Bagus. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Man. Jadi pertanyaannya ini memang sangat tepat di saat kondisi pandemi saat ini. Kalau bercerita masalah pandemi COVID, kita ketahui COVID barangkali sudah melanda khususnya di Pulau Bali sekitar bulan Maret Pak. Sudah setahun lebih ya. Saya ingat sekali pada waktu itu saya masih menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Bali Mandara milik pemerintah Provinsi Bali. Jadi pada waktu itu begitu Jakarta mulai ada positif COVID, kalau tidak salah itu di daerah Tangerang, ya kami ya waktu itu memang Rumah Sakit Bali Mandara belum ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Pak Man ya, karena waktu itu masih Rumah Sakit Sanglah. Tapi karena kita melihat perkembangan COVID ini luar biasa begitu sangat cepatnya, kami sudah mulai ancang-ancang untuk mempersiapkan ruangan isolasi khususnya di Rumah Sakit Bali Mandara. Akhirnya benar, ketika mulai COVID ini melanda khususnya para tenaga migran yang khususnya orang-orang Bali, PMI ya? PMI Pak, PMI. Jadi kami membuat sebuah ruangan khususnya waktu itu kebetulan ada gedung cancer yang belum beroperasi Pak. Jadi di bawah gedung cancer itu ada basement yang itu rencana mau dipakai untuk untuk pemeriksaan radiasi.
Dan tempat itulah yang kita buat dengan waktu yang sangat singkat, 2 minggu. Saya ingat sekali itu 2 minggu, kita sekat, kita memiliki 6 bed waktu itu Pak. 2 di dalam kamar, 4 di dalam ruangan, ya artinya kayak bangsal begitu. Tapi semua kita persiapkan sudah sesuai dengan SOP, karena ruangan ini memang harus bebas daripada kontaminasi dari segala orang. Dan kita ketahui pada saat itu memang COVID ini pergerakannya sangat cepat Pak, sangat signifikan. Saya pertama kali merawat adalah migran dari Italia. Saya juga nggak tahu bagaimana ceritanya dia kena, singkat cerita dia sudah merasakan tidak merasa, katanya anosmia ya, artinya tidak merasakan apa-apa gitu. Yang kedua adalah orang asing. Nah, Astungkare dalam waktu kira-kira 1 bulan yang orang Bali ini sembuh Pak. Orang asing ini pun juga sembuh. Setelah itu mulai lagi pasien-pasien berdatangan. Nah, melihat perkembangan ini, pemerintah dalam ini pemerintah Provinsi Bali kembali untuk menunjuk Rumah Sakit Bali Mandara sebagai rumah sakit rujukan untuk selain rumah sakit pemerintah, katakanlah Sanglah ataupun Universitas Udayana dan rumah sakit kabupaten. Waktu itu ditunjuk Tabanan sama Singaraja. Lanjut baru ke Bali Mandara. Di sanalah kami mulai menyiapkan ruangan khusus Pak, yang mana ruangan BPJS khususnya kelas 3 waktu itu kita rombak dalam waktu, saya kerjakan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu, saya totalitas menunggu langsung tukang ya, karena memang hobi saya bekerja siang malam. Saya desain sendiri, warna juga saya pilih sendiri. Dan syukurlah Pak, artinya ruangan itu bisa kita siapkan menambah lagi. Berapa kamar ruang karantina? Waktu itu nambah lagi 34 bed. Jadi kami memiliki waktu itu total hampir 40 bed. 40 bed, kemudian SDM juga kami siapkan, kami training. Karena ini SDM juga karena istilahnya pasien model baru ya, COVID, kita harus betul-betul hati-hati Pak. Bagaimana kita mempersiapkan APD, di mana untuk kamar ganti, bagaimana untuk misalnya pasien-pasien yang memang harus membutuhkan ventilator dan sebagainya. Astungkare kami akhirnya pada saat itu bisa memiliki kamar total 40 bed. 40 bed. Itu Pak Man. Oke. Pak Dokter, sebagai seorang direktur ya, itu kan dari penjelasan awal COVID. Seiring waktu kan ini berkembang nih, ya. Berkembang. Ada yang OTG, ada yang harus diisolasi, dan kita tahu tempat Pak Dokter memimpin sebuah institusi atau lembaga rumah sakit ini kan tidak akan tertutup kemungkinan intervensi-intervensi tertentu. Mungkin saja birokrat di provinsi yang punya keluarga mendadak harus diisolasi. Tekanan-tekanan seperti itu apakah Pak Dokter alami atau memang itu sudah dipersiapkan? Mungkin ada skala prioritas untuk Rumah Sakit Bali Mandara umpamanya mengutamakan keluarga ini selain masyarakat, umpamanya ada keluarga birokrat, pimpinan kepala biro, kepala seksi atau kepala bagian. Apakah ada seperti itu yang dokter alami dalam menjalankan profesi murni sebagai seorang dokter, sebagai pemimpin rumah sakit, yang juga tidak terlepas soal politik itu? Apakah ada dialami tekanan-tekanan seperti itu oleh Pak Dokter selama menjabat jadi direktur? Jujur Pak Man, jadi selama saya menjadi direktur tidak ada tekanan-tekanan demikian, karena saya berprinsip menjalani untuk pelayanan orang-orang sakit, saya anggap semua sama. Teman-teman media banyak yang juga membutuhkan saya tidak pernah membedakan, termasuk orang-orang miskin, orang-orang datang dari seberang pulau datang ke rumah sakit, kami layani dengan sepenuh hati. Karena kami berpikir, saya sebagai umat manusia, ketika kita berbuat ikhlas, tulus, saya rasa semua pasti dimudahkan. Termasuk katakanlah Pak Man tadi bilang keluarga pejabat tidak ada, semua sama Pak. Semua mengikuti SOP. Tapi begini Pak Dokter, kalau kamar penuh di Bali Mandara rumah sakit, misalnya untuk masyarakat umum udah penuh, gitu. Semua kamar karantina rumah sakit Bali Mandara. Tapi tiba-tiba ada pejabat pemerintah nih, yang tiba-tiba mesen, apa yang Pak Dokter lakukan? Gitu? Apakah menyingkirkan? Oh tidak, saya ambil contoh Pak.
ipar saya sendiri Pak, ya ipar saya yang kebetulan Direktur Rumah Sakit Puri Raja, dia kena COVID di Wangayo. Tidak dapat kamar di tempat saya Pak, di Rumah Sakit Bali Mandara. Bayangkan ipar sendiri, masa saya harus menggeser pasien-pasien yang dalam kondisi memakai infus. Akhirnya ipar saya itu saya pindahkan ke Rumah Sakit Udayana. Itu kalau iparnya Pak Dokter, kalau Meninggal. pejabat pemerintah gimana? Sama aja Pak, ketika mereka sudah tidak ada tempat, ya kami akan sampaikan. Oh. Kami akan sampaikan, Yakin karena kan itu, Pak? kami mempunyai semacam laporan harian Pak. Jadi kami, enggak ini benar, jadi kami di asosiasi rumah sakit, itu di Arsada maupun asosiasi rumah sakit, itu ada semacam laporan tiap hari untuk kamar kosong gitu. Jadi tidak ada yang namanya intervensi, tidak ada Pak. Makanya saya tenang aja Pak. Jadi semua ketika saya lakukan dengan yang normal-normal tidak ada masalah Pak. Kecuali Bagus sekali Pak Dokter. Iya. Saya merasa bangga meskipun rumah sakit itu milik pemerintah provinsi ya, tapi dokter masih menjalankan profesionalitasnya sebagai seorang dokter dan mengedepankan pelayanan. Kalau di dalam ilmu hukum kita sebut equality before the law. Artinya memperlakukan masyarakat itu sama. Dan saya sependapat bahwa dokter di sini adalah penyambung nyawa. Seorang yang terkena COVID atau sakit apapun, yang harapannya sangat besar kepada dokter. Dan dokter mampu mengabdikan diri sebagai seorang yang lahir dari proses mendalami ilmu kedokteran. Saya jujur sangat tertarik dan bangga dengan statement atau pernyataannya Pak Dokter tadi, mampu mengakomodir semua kepentingan itu secara profesional dan proporsional. Mudah-mudahan ke depan siapapun di sana yang menggantikan Pak Dokter saat ini mampu seperti itu.